Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhtaram SPDI MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah psikologi dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Virio Konita Nugraha sebagai moderator dan rekan saya ada Prilly Khairunisa. Baiklah, kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu dengan judul Teori Belajar. Pemateri yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Teori belajar menurut para ahli, belajar adalah kegiatan yang proses dalam menggunakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun berada di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Oleh karenanya, pemahaman yang benar mengenai belajar dengan segala aspek, bentuk, dan manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidik. 1. S. Nasution MA. Belajar sebagai perubahan kelakuan, pengalaman, dan latihan. Jadi, belajar membawa suatu perubahan pada diri individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai sejumlah pengalaman, pengetahuan, melainkan juga membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, minat, penyesuaian diri. 2. Sardiman AM. Belajar itu merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. 3. S. Suryaprata. Belajar itu merupakan suatu perubahan, merupakan kecakapan baru melalui suatu usaha tertentu. 4. Ngalim Purwanto. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam setiap situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan sesaat seseorang. 5. M. Dalyono. Belajar itu merupakan usaha melakukan perubahan progresif dalam tingkah laku, sikap, dan perbuatan. 6. Oimar Hamalik. Belajar merupakan proses penerimaan pengetahuan yang diserap dari lingkungan peserta didik dengan pengamatan yang dibantu melalui panca inderanya. 7. Ahmad Tanhawi. Belajar merupakan perubahan tingkah laku karena latihan dan pengalaman. Dari beberapa perspektif, pengertian belajar adalah suatu aktivitas mental psikis yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. B. Teori belajar yang sering digunakan. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tetapi yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik ada 4, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori konstruktivistik, dan teori belajar humanistik. Simak penjelasan lebih lanjut tentang 4 teori belajar tersebut. A. Teori belajar behavioristik. 1. Teori belajar menurut Thornicke. Menurut Thornicke, belajar adalah proses interaktif antara rangsangan dan tanggapan. Stimulasi merangsang terjadinya aktivitas belajar seperti pikiran, emosi, dan lain-lain yang dapat dirasakan. Ada 3 hukum belajar yang utama, yakni 1. Hukum efek, 2. Hukum latihan, dan 3. Hukum kesiapan. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. 2. Teori belajar menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara rangsangan dan tanggapan, tetapi rangsangan dan tanggapan yang dimaksud harus dapat diamati dan diukur.
Dia mengakui bahwa perubahan mental terjadi ketika seseorang belajar, tetapi menganggap faktor-faktor ini tidak dapat diamati dan karena itu tidak perlu. Watson adalah seorang behavioris murni karena sesuatunya tentang pembelajaran karena studinya tentang pembelajaran konsisten dengan ilmu lain seperti fisika dan biologi. 3. Teori belajar menurut Clark Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel relasional antara rangsangan dan tanggapan untuk menggambarkan pentingnya belajar. Namun, ia sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin. Untuk hal seperti evolusi, semua fungsi perilaku bekerja terutama untuk menjaga organisme tetapi hidup. Dengan demikian, Hull berpendapat bahwa kebutuhan biologis, impuls, dan kepuasan keinginan biologis, pengurangan dorongan adalah penting dan sentral untuk semua aktivitas manusia, sehingga rangsangan dapat belajar, dorongan, stimulasi hampir selalu saya katakan itu terkait dengan hasrat biologis. Ciri-ciri teori belajar behavioristik yaitu 1. Mementingkan pengaruh lingkungan environmentalistik. 2. Meningkatkan bagian-bagian elementaristik. 3. Mementingkan peran reaksi respon. 4. Mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. 5. Mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. 6. Mementingkan pembentukan kebiasaan. 7. Ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal atau trial and error. C. Teori belajar kognitif. Menurut teori ini, proses belajar berjalan dengan baik bila materi baru terus-menerus beradaptasi dengan tepat dan mengikuti struktur kognitif siswa yang sudah ada. Oleh karena itu, sains dibangun melalui proses interaksi berkelanjutan dengan lingkungan. Proses ini tidak terjadi secara sendiri-sendiri atau sepotong-sepotong, melainkan melalui proses yang cair, berkesinambungan, dan menyeluruh. Ciri-ciri pembelajaran dalam pandangan kognitif adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pengalaman belajar dengan menghubungkan pengetahuan yang ada pada siswa saat siswa belajar melalui proses penciptaan pengetahuan. 2. Menawarkan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua melakukan pekerjaan yang sama. Misalnya, masalah dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda. Mengintegrasikan pelajaran dengan situasi yang realistis dan relevan dengan pengalaman. 4. Interaksi pengajaran untuk memungkinkan terjadinya komunikasi sosial, yaitu interaksi dan kolaborasi individu dengan orang lain atau lingkungannya. 5. Menggunakan berbagai media, termasuk komunikasi lisan dan tertulis, untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Baiklah, teman-teman, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Prilly Hoirunisa. Kepada Prilly, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Virial Koneta. D. Teori belajar humanistik. Tokoh penting dari teori pembelajaran humanistik teoritis adalah Arthur W. Combs, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Menurut teori humanis, tujuan belajar adalah humanisasi. Proses pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar ini mencoba memahami perilaku belajar dari perspektif perilaku, bukan dari perspektif pengamatan. Tujuan pendidikan di sini adalah membantu siswa mengembangkan diri. Ini tentang mengenal diri kita sebagai manusia yang unik, membantu mereka menyadari potensi yang ada di dalam diri mereka. Para ahli humaniora percaya ada dua bagian dalam proses pembelajaran: proses memperoleh informasi baru dan proses personalisasi informasi tentang individu. Dalam studi teori humanistik, guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa bertindak sebagai protagonis yang menafsirkan proses pengalaman belajar mereka sendiri. Tujuan belajar adalah proses belajar, bukan hasil belajar.
Implementasi teori-teori dalam pembelajaran. 1. Implementasi teori behavioris. Teori ini secara umum melihat sosok atau kualitas manusia dari aspek kinerja atau perilaku yang dapat dilihat secara empirik. Inti dari teori behavioris ini terletak pada upaya memahami perilaku secara total. Dalam teori ini, seorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori behavioris adalah salah satu teori memiliki kontribusi cukup signifikan dalam pembelajaran. Teori ini juga merupakan teori yang selama ini dipakai oleh banyak guru-guru di negara kita. 2. Implementasi teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diukir dan diamati. Dalam teori ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek nasional yang dimiliki oleh orang lain. Teori pembelajaran ini adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek-praktek yang mengaruhi pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, akan tetapi teori kognitif ini juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan intelektual dan pengorganisasian alat-alat kognisi. 2. Implementasi teori konstruktivisme. Pengertian belajar menurut teori ini adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya, siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di lapangan. Teori ini membawa implikasi dalam pembelajaran yang bersifat kolektif dan kompleks. Menurut pandangan ini, dalam proses pembelajaran siswa harus aktif melakukan kegiatan aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi implementasi teori humanistik. Teori humanistik lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimilikinya, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan pembelajaran memiliki tujuan utama untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanistik. Teori ini lebih banyak membahas mengenai konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Keberhasilan implementasi menurut teori ini dalam belajar harus dilakukan dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggairahkan, memberi kebebasan siswa dalam memahami dan mengatasi materi atau informasi yang diterimanya. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. F. Kekurangan dan kelebihan teori belajar. Kelebihan teori belajar behavioristik. 1. Guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. 2. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. 3. Dapat mengganti cara mengajar yang satu dengan stimulus lainnya sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. 4. Dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan dan mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. 5. Teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan, dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Kelebihan teori belajar kognitif. 1. Memudahkan siswa untuk memahami teori belajar. 2. Siswa menjadi mandiri dan lebih efektif.
Kelebihan teori belajar humanistik. 1. Tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. 2. Jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. 3. Dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terkait oleh pendapat orang lain, tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Kekurangan teori belajar behavioristik. 1. Tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. 2. Guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. 3. Murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. 4. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. 5. Murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Kekurangan teori belajar kognitif. 1. Teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. 2. Pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Kekurangan teori belajar konstruktivisme. 1. Teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. 2. Tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Kekurangan teori belajar humanistik. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu tidak akan tertinggal dalam proses belajar mengajar.